Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Enak. teman-teman? Kali ini kita diskusi mengenai perampasan tanah adat. Kita lihat akhir-akhir ini banyak terjadi masalah tentang agraria. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris, yang kalau kita lihat tanah adat harus dilindungi. Tapi dari dulu sampai sekarang untuk perancangan undang-undangnya sampai sekarang belum disahkan. Nah teman-teman, di konstitusi memang udah menjamin itu, tapi untuk perlindungan hukumnya belum. Karena bagi kita adalah negara hukum, jadi semua disesuaikan dengan undang-undang atau disesuaikan dengan hukum. Nah hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sih cara kita untuk melindungi tanah adat. Karena hari-hari ini banyak perampasan tanah adat di berbagai daerah. Misalkan geotermal di Manggarai, terus perampasan tanah di Jawa Barat, dan berbagai macam. Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat di Indonesia nih, di statistiknya itu hampir setiap tahun itu hampir berapa juta hektar tanah petani yang dikuasai oleh negara. Itu melalui jalan tol, entah itu melalui kelapa sawit dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai itu. Gimana Pak Germas untuk melihat hal itu? Oke, terima kasih ya Pak Kenny. Teman-teman, selamat berbuka pikiran dan juga wawasan. Luar biasa sore hari ini. Saya tertarik dengan apa yang dipertanyakan dan juga dibicarakan sore hari ini terkait dengan masalah agraria gitu. Sebetulnya betul tadi apa yang disampaikan saudara Kenny, bahwa memang kalau kita lihat bicara soal agraria atau pertanahan, memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ya, tentang agraria gitu. Tetapi kita lihat bahwa di samping pengaturan itu, kita melihat bahwa ada semacam kekosongan untuk mengatur khusus bagaimana perlindungan terkait dengan tanah masyarakat adat gitu. Kita tahu bahwa di dalam konstitusi itu dijelaskan bahwa negara mengakui terkait dengan tanah masyarakat adat kan, itu sudah diakui gitu. Tapi di satu sisi juga terkait dengan pengakuan itu tidak ada semacam legitimasi untuk bagaimana melindunginya. Nah oleh karena itu kita akan bahas bahwa saya melihat bahwa situasi dan juga masalah agraria hari ini, karena negara tidak hadir untuk bagaimana memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, memberikan perlindungan terkait dengan tanah masyarakat adat, supaya apa? Tanah-tanah tersebut yang dimana sebelumnya sudah menjadi satu kesatuan dari masyarakat adat, itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka dengan cara mengesahkan undang-undang terkait dengan perlindungan tanah adat. Tapi sampai hari ini kan belum disahkan gitu. Ini yang menjadi semacam titik problem kenapa sampai hari ini kita melihat bahwa begitu banyak masalah agraria, masalah tanah gitu. Karena negara sendiri memberikan celah untuk membiarkan perampasan itu berkelanjutan gitu. Kira-kira begitu, saudara Kenny. Saya bocorkan sedikit terkait dengan situasi hari ini. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Germas. Teman-teman, sudah ada penjelasan terkait bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut. Tadi saya semacam kasih bocoran tentang jalan tol juga banyak merugikan tanah dari petani. Semisal kalau kita lihat statistiknya tuh di Indonesia tuh, semisal 1 tahun tuh berapa juta hektar tanah yang dikuasai oleh negara dalam hal ini untuk membangun jalan tol. Nah teman-teman, kita akan berdiskusi lanjut mengenai hal itu, mengenai pandangan dari Pak Germas sendiri. Kenapa sih negara tidak hadir untuk melindungi masyarakatnya, tapi seakan-akan negara mengabaikan itu? Padahal di konstitusi sudah dijamin kan, kesejahteraan masyarakat itu penting, dan itu adalah tujuan dari negara kita kan. Nah, bagaimana cara untuk melihat negara hadir untuk menyelesaikan hal itu, bukan negara membiarkan hal itu, bala negara yang mengambil hak dan tanah dari masyarakat tersebut? Oke, saya menyimpulkan pertanyaan itu seakan-akan hari ini kita melihat negara itu bagian dari penindasan terhadap masyarakat adat gitu. Saya melihatnya gini, kalau kita lihat negara, sebetulnya saya melihat negara ini semacam konstruksi hukum gitu loh. Di dalam negara itu ada pengendalinya gitu. Nah kalau kita lihat hari ini, siapa pengendali negara hari ini? Saya melihat bahwa itu efek dari kapitalisasi terhadap kehidupan masyarakat sipil. Kenapa saya katakan begitu? Kita melihat bahwa rata-rata perampasan terjadi itu hanya untuk kebutuhan tambang itu, untuk kebutuhan jalan tol kan. Kemudian untuk kebutuhan sawit, untuk kebutuhan industri-industri yang besar gitu. Artinya kita lihat bahwa memang rata-rata kejadian atau pembiaran negara terhadap situasi seperti ini, karena kita tahu bahwa hari ini nyawa negara untuk bagaimana melindungi masyarakat adat sudah dikendalikan dan juga sudah dihegemoni oleh kebijakan yang kapitalistik gitu loh.
kemudian hal-hal yang sifatnya justru menghegemoni kehidupan masyarakat sipil. Ini ketidakadilan negara tidak terlepas karena faktor hegemonisasi kekuatan di baliknya, yaitu kapital. Saya melihatnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali teman-teman, ini diskusi sore hari ini tentang tanah. Nah, saya sekarang tanya, bagaimana cara Pak Germas melihat agar ke depan masyarakat harus dilindungi dengan sebuah regulasi? Oh, oke. Ini sekaligus solusi ya. Ya, bagi saya untuk mencegah kemudian hal ini tidak dibiarkan terus terjadi, satu-satunya cara yaitu negara harus hadir, ya kan, melalui kebijakannya, yaitu kebijakan hukum, untuk segera mengesahkan terkait dengan undang-undang perlindungan hukum tanah masyarakat adat. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa ketika nanti pemerintah sudah menyesahkan itu, dengan dirinya masyarakat, ya kan, masyarakat adat dia punya kekuatan gitu. Dia sudah punya semacam instrumen hukum untuk bagaimana melawan segala bentuk tindakan-tindakan yang justru mengesampingkan dan memojokkan mereka melalui proses perampasan tanah. Ini satu-satunya cara bagi saya. Semoga para pemangku kekuasaan tetap mendengar ini. Kira-kira begitu, Saudara Gen. Berarti dalam artinya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 belum cukup. Oh ya, memang gini. Itu kan tentang tanah. Siap. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya kalau kita lihat historikalnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 terkait agraria, itu sebetulnya upaya untuk bagaimana menentang kebijakan-kebijakan agraris kolonial gitu. Salah satunya apa? Kita lihat barisan masanya Bung Karno ya. Masanya Bung Karno. Kita lihat itu kan Bung Karno menyesahkan itu supaya apa? Kebijakan yang sifatnya merampas tanah masyarakat itu kan kebijakan-kebijakan kolonial gitu. Nah, upaya untuk mencegah itu yaitu dengan hadirnya undang-undang tersebut. Nah, faktanya hari ini negara sendiri membiarkan kekosongan hukum terjadi supaya apa? Semacam ekspansi, kemudian pembangunan industri-industri yang berbasis kapitalistik nanti kan bisa meluas ya, nanti kan tidak bisa tercegat gitu. Kita tahu bahwa hari ini kan kalau bicara industri, bicara pembangunan dalam konteks yang industri besar, itu kan sasarannya tanah masyarakat adat gitu. Nah, ini kita tahu gitu bahwa negara hari ini rupanya memanfaatkan undang-undang agraria itu hanya untuk kepentingan investor gitu, kepentingan pemodal kan, dengan mengesampingkan hak masyarakat adat terhadap tanahnya gitu. Saya pikir itu bahwa hari ini kehadiran dan juga keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu tidak cukup gitu. Tapi itu justru semacam dipolitisasi, ya kan? Seakan-akan negara hadir untuk melindungi agraria. Pada satu sisi negara memanfaatkan celah kekosongan hukum tadi untuk bagaimana melakukan pelegalan terhadap perampasan tanah. Kira-kira begitu, Saudara Ken. Itu. Wah, ini luar biasa sekali. Dalam hal ini sudah ada Undang-Undang nomor 5 ya, tahun 1960 tentang agraria, pokok agraria. Tapi hal itu tidak cukup, kata Pak Germas. Nah, harusnya negara hadir untuk bagaimana bisa membentuk regulasi baru untuk melindungi hak-hak adat. Karena kita tahu negara itu hadir atau hukum positif itu hadir itu ke belakang, dan orang itu sudah dari zaman dulu sudah hadir, karena adat istiadat itu sudah hadir. Jadi untuk melindungi ini perlu ada regulasi, kata Pak Germas. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi satu pertanyaan aja Pak Germas ya. Oke, luar biasa. Ini terakhir. Pak Germas, akhir-akhir ini kita lihat berbagai macam masalah, entah itu di regional maupun nasional. Tapi salah satu masalah itu yaitu masalah tanah. Nah, ke depan tadi memang udah dikasih solusi kan, tapi ke depan bagaimana cara untuk mengedukasi masyarakat agar benar-benar mari bersama-sama untuk bagaimana melawan kekuasaan, dalam hal ini melindungi tanah mereka dari perampasan dari negara. Oke. Untuk mengajak masyarakat nih Pak Germas, karena ini lebih ke mengedukasi. Iya, karena saya pikir masyarakat sekarang kayak takut gitu loh. Apalagi walaupun itu hak mereka, apalagi dari pemerintah, kamu punya tapi kalau kamu belum punya sertifikat gimana? Nah, mungkin saya lebih ke sana. Oke, sebenarnya ini perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu asas dalam hukum itu yaitu non retroaktif gitu. Artinya undang-undang itu tidak bisa diberlakukan surut gitu. Artinya apa? Kita tahu bahwa sebelum lahirnya undang-undang, sebelum lahirnya negara, masyarakat, kemudian tanah masyarakat adat itu sudah ada gitu. Artinya apa? Mereka punya hukum sendiri gitu. Istilahnya living law, hukum yang hidup di masyarakat gitu. Seharusnya keberadaan negara, proses pembuatan undang-undang harus melihat living law-nya juga gitu loh. Melihat kultur dan juga sosiologis masyarakatnya. Tapi itu yang tidak terjadi hari ini kan. Seakan-akan negara membuat undang-undang menyesampingkan semacam kultural, kemudian kehidupan sosiologisnya gitu. Itu yang pertama gitu.
Kemudian kita tahu bahwa hari ini kan negara punya semacam kebijakan land reform gitu. Artinya kebijakan reformasi agraria gitu. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya kehadiran reformasi agraria itu kan sebetulnya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal gitu. Dalam hal ini pemerintah dengan masyarakatnya melalui perampasan tanah kan. Tapi hari ini kita melihat land reform atau kebijakan reforma agraria itu kan justru dikencingi oleh kekuasaan itu sendiri gitu. Justru dihina oleh pemerintah sendiri gitu. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat hari ini kan seharusnya dalam logika kita untuk bagaimana merawat pertumbuhan masyarakat agraris ini, bahwa negara itu betul-betul mencegah terjadinya konflik horizontal, perampasan tanah, kemudian penggusuran tanah masyarakat adat itu harus dihindarkan gitu. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kehadiran negara ini untuk melindungi mereka yang sebelumnya ada sebelum negara hadir gitu. Dalam hal ini konflik vertikal itu tujuannya supaya tanah-tanah yang sebelumnya punya semacam resource atau sumber daya yang cukup, ya kan? Kemudian negara punya semacam instrumen khusus untuk bagaimana menjaga dan merawat itu. Sehingga kita lihat bahwa negara yang baru lahir kemudian merampas tuannya sendiri, yaitu masyarakat, ya kan? Yaitu tanah masyarakat adat mereka gitu. Saya pikir ini yang menjadi kekeliruan daripada reformasi agraria itu sendiri. Jadi harapan saya untuk teman-teman dan juga saudara-saudara yang hari ini mungkin punya khususnya masyarakat yang membela hak adat, khususnya masyarakat yang hari ini tanahnya dirampas, sedang dibangun industri, ya kan, atau tanahnya sedang dipertentangkan, sedang dalam masalah hukum dengan pemerintah. Harapan saya jangan pernah mundur, jangan pernah surut, bahwa hak ulayat, hak tanah masyarakat adalah hak masyarakat sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh negara gitu loh, atas nama pembangunan, kecuali atas kesepakatan masyarakat adat sendiri. Hukum tertinggi, kalau kata saudara Kenny kemarin, katanya siapa itu? Marcus Susiro. Marcus Susiro, dia mengatakan kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi. Bukan, keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Apa istilah bahasa Latinnya itu? Salus populi suprema lex gitu. Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Jadi kekuatan dari hukum adalah masyarakat itu sendiri gitu. Kalau masyarakatnya tidak dihargai, ya kalau masyarakatnya dilulantakan oleh kebijakan, dengan dirinya negara itu enggak ada gunanya gitu. Lihat kata siapa? Profesor Subekti ya. Dia mengatakan kalau kita lihat dalam kacamata logika hukum progresif, seharusnya negara itu dia harus melihat masyarakat gitu loh. Bukan sekedar mempermainkan hukum, tapi juga lihat keadilan pada aspek sosiologisnya. Saya pikir itu ya, saudara Kenny. Terima hukum kasih. itu bukan mesin ya, benar. Hukum itu bukan mesin. Siap. Oke, ini teman-teman ini luar biasa sekali. Teman-teman, kalau teman-teman tidak nonton, tidak mampir ke parlemen, teman-teman akan kekurangan ide untuk untuk mencerah kehidupan bangsa. Nah, karena channel ini benar-benar luar biasa, dan teman-teman, hari ini kita diskusi tentang tanah, hal ini yang sedang terjadi di negeri ini. Nah, seharusnya tanah dan sebagainya itu, kalau kita lihat di pasal 33 itu ya Pak Germaya, ayat 3 itu kan, seharusnya negara itu ya bukan sebagai hanya melindungi doang, tapi negara itu dia menguasai tapi demi kesejahteraan masyarakat. Tapi sekarang kan tidak. Nah, saya pikir teman-teman harus menonton video ini karena ini luar biasa tentang tanah, dan karena ini terjadi di Indonesia sekarang. Kebanyakan hak masyarakat telah diambil oleh negara demi kepentingan negara, bukan kepentingan rakyat. Mungkin itu hanya sebatas itu. Kami berdiskusi hari ini bersama Pak Germas. Kami berdiskusi, teman-teman yang menyimpulkan. Mungkin itu Pak Germas. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa. Sehat selalu Pak Germas. Siap. Awan. Terima kasih ya. Selamat sore. Selamat sore. Go aja.